Bantah ekspor paksa, Uni Eropa harap Indonesia taati aturan WTO. Karena kita memiliki nikel, memiliki tembaga, memiliki boksit, memiliki tin, timah, dan potensi kita ini gede sekali. Mau kita lanjutkan ekspor bahan mentah, hati-hati. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor barang kita. But still, Europe remains strongly a second export market for Indonesia by far. India is your further export market on the price, which is quite fluctuating. Lebih baik kan Anda cari dari India, dari Amerika. Catatannya adalah kami tidak akan berlanjut kalau mengenai masalah itu tidak clear. Tapi biar aja dulu jalan. Jadi kita minta, kita bilang kami bisa tentukan juga tarif yang sama. Duta Besar Uni Eropa Vincent Piquet berkata pihaknya mendukung perekonomian Indonesia, namun sesuai dengan aturan hukum internasional. Hal ini terkait hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel. Seperti diketahui, Uni Eropa menang dalam gugatannya di World Trade Organization atau WTO terkait aturan larangan ekspor nikel. Namun Dubes Piquet berkata tidak melihat hal itu sebagai kemenangan karena Uni Eropa fokus pada pengembangan ekonomi bersama. Kami tidak mendefinisikan hubungan dengan Indonesia dalam menang atau kalah. Kami di sini untuk membuat ekonomi kita berfungsi untuk rakyat kita, ujar Dubes Uni Eropa Vincent Piquet kepada wartawan di Jakarta pada Senin. Ketika ditanya soal tudingan ekspor paksa biji nikel, Dubes Piquet langsung memberikan bantahan. Tidak sama sekali, ini dunia yang bebas untuk mengekspor di marketplace sesuai dengan hukum. Pada legislasi WTO tidaklah diizinkan untuk mencekal ekspor barang-barang tertentu ke mitra agar mendapatkan untung ke diri sendiri, itu tidak diizinkan. Sekedar informasi, Uni Eropa menggugat ke WTO terkait larangan ekspor nikel Indonesia. Uni Eropa berargumen bahwa larangan ekspor nikel tidak sesuai dengan aturan ekspor. Pasal 11 nomor 1 dalam General Agreement of Tariff and on the Trade. Uni Eropa berargumen bahwa larangan ekspor nikel tidak sesuai dengan aturan ekspor pasal 11. Nomor 1 dalam General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Salah satu argumen delegasi Indonesia adalah larangan ekspor nikel itu sah-sah saja karena sesuai dengan pengecualian di pasal 11 nomor 2A. Padahal pengecualian itu hanya berlaku terkait kelangkaan makanan atau produk esensial. WTO lantas minta Indonesia membuktikan argumen tersebut, tapi WTO menyebut delegasi Indonesia tak bisa melakukannya. Sehingga Uni Eropa dinyatakan menang, Indonesia pun memilih untuk banding. Dubes Piquet lantas mengingatkan supaya Indonesia turut mengikuti aturan WTO. Jadi kami berharap Indonesia akan mematuhi aturan-aturan tersebut juga. Kami pun demikian, jelas Dubes Uni Eropa. Sebelumnya dilaporkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkata, pemerintah akan mengajukan banding setelah kalah melawan Uni Eropa dalam gugatan larangan ekspor biji nikel di WTO. Ini kan sebetulnya tidak boleh dibicarakan dahulu, tapi kan sudah banyak berita. Langkah pertama kita tentu banding, kata Zulkifli Hasan saat ditemui di Jakarta pada Senin. Secara rinci, Mendak belum bisa menyampaikan langkah hukum apa yang akan diambil pemerintah. Namun pihaknya memastikan pemerintah dalam waktu dekat akan segera melakukan banding. Kita banding dulu, nanti selanjutnya kita akan sampaikan itu saja dulu. Diketahui beberapa waktu lalu Indonesia menghadapi gugatan Uni Eropa soal kebijakan larangan ekspor biji nikel. Larangan ekspor nikel mentah memang menjadi perhatian serius pemerintah. Tujuannya melipat gandakan nilai tambah ke dalam negeri. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memprediksi bahwa ada kemungkinan Indonesia kalah dalam gugatan di WTO, namun ia menegaskan kalau hilirisasi dan industrialisasi nikel sudah berjalan. Adapun substansi gugatan yang dilayangkan Uni Eropa di WTO adalah pemakaian diksi melarang. Artinya bukan pada kegiatan ekspor sesuai dengan syarat, sesuai ketentuan hilirisasi yang digadang di Indonesia.
Presiden Joko Widodo tidak pantang menyerah meskipun kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia. Menurut dia itu jadi bentuk komitmen pemerintah RI dalam program hilirisasi industri, sehingga Indonesia bukan hanya dikenal sebagai pengekspor bahan mentah alias raw material saja. Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini digugat oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO kita kalah. Tidak apa-apa, kalah saya sampaikan ke Menteri Bandi, tegas Jokowi dalam rapat koordinasi nasional investasi 2022. Jokowi pun tidak mempermasalahkan bila ada sejumlah negara yang menggugat kebijakan Indonesia yang menahan laju ekspor bahan mentah. Kalau ada negara lain yang menggugat, yaitu haknya negara lain yang menggugat karena ya memang terganggu